Hai, welcome back to Ariza's video. Nah, di video kali ini kalian tahu nggak kita bakal membahas apa? Sesuai judulnya sih, kita akan membahas mengenai cara membuat dan mengatur query di Microsoft Access. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan praktek dan latihan di modul yang diberikan oleh Bapak. Dan daripada lama-lama, langsung aja kita ke Microsoft Access-nya. Nah, ini adalah praktek dan juga soal latihan yang akan kita kerjakan di video kali ini. Nah, ini bagian tugasnya dan yang ini bagian prakteknya. Nah, sekarang kita mulai aja langsung mengerjakan bagian praktek modul ketiga. Nah, di sini perintahnya adalah membuat file database baru dengan nama modul 3 pada folder Anda. Nah, sekarang kita kembali ke Microsoft Access-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di Microsoft Access-nya. Nah, di sini kita akan membuat blank database-nya. Nah, di sini di bagian file name kita ubah menjadi modul 3. Nah, di sini kita bisa meletakkan di mana kita akan meletakkan filenya. Lalu kemudian kita klik create. Nah, setelah ini kita akan membuat dua tabel. Yang pertama ada tabel mobil dan yang kedua ada tabel jual. Nah, yang pertama kita akan buat tabel mobil terlebih dahulu. Kita klik view, kita ubah ke design view. Nah, di sini tabel name-nya kita ubah menjadi mobil. Nah, jika sudah di tampilan design view seperti ini, kita bisa ketikkan field name dan juga data type-nya sesuai dengan apa yang ditunjukkan di gambar di praktek modul ketiga ini. Nah, langsung aja nih kita isi field name-nya. Yang pertama ada kode, yang kedua ada nama mobil, yang ketiga buatan, lalu kemudian harga. Nah, di bagian data type-nya, untuk kode data type-nya adalah text, dan juga untuk nama mobil juga teks, buatan juga teks, dan harga adalah currency. Nah, di bagian data type kita klik lookup wizard. Nah, jika sudah keluar opsi seperti ini, kita klik opsi yang kedua, lalu klik next. Nah, di sini di bagian number of columns kita ketikkan seperti yang sudah diperintahkan dalam praktek modul ketiga. Yaitu yang pertama ada A 001 Y, lalu kemudian ada J 002 HD, lalu kemudian ada P 003 IZ, lalu kemudian ada S 004 SZ, lalu kemudian ada X 005 DH. Lalu kemudian jika sudah kita ketikkan semuanya, lalu kemudian kita tinggal klik finish. Lalu kemudian kita beralih ke nama mobil, juga kita klik lagi opsinya, kita klik lookup wizard, kita klik opsi kedua, lalu klik next. Nah, di bagian number of column kita ketikkan Avanza, Jazz, Panther, lalu kemudian Swift, dan yang terakhir ada Xenia. Lalu kemudian kita klik finish. Nah, di bagian buatan juga kita klik opsinya lagi, kita klik lookup wizard, kita klik opsi kedua, lalu kemudian klik next. Nah, di bagian number of columns-nya ketikkan Toyota, yang kedua Honda, Suzuki, dan yang terakhir ada Daihatsu. Lalu kemudian kita klik finish. Lalu kemudian di bagian harga, di bagian format, kita bisa klik opsi dan kita pastikan bahwa currency-nya ada di rupiah dengan satuan rupiah. Lalu kemudian kita klik view lagi dan kita ubah ke datasheet view. Sini klik yes. Lalu kemudian dapat kita lihat bahwa di bagian kode sudah ada opsi yang sudah kita ketikkan di lookup wizard. Begitu juga dengan mobil, buatan, dan harga ini kita bisa ketikkan secara manual. Lalu kemudian kita akan mengisi datanya seperti ini. Nah, kita akan kembali ke Microsoft Access lagi. Di bagian kode yang pertama kita masukkan yang A, lalu kemudian kita masukkan yang J, yang ketiga P, yang keempat S, dan yang terakhir kita masukkan kodenya yang X. Nah, kemudian untuk nama mobilnya kita bisa mengikuti kode yang pertama.
yang A, J, P, S, dan X. Nah, A itu kita masukkan Avanza, J itu Jazz, P itu untuk Panther, S untuk Swift, dan X untuk Xenia. Nah, di bagian buatan kita juga bisa masukkan untuk Avanza Toyota, Jazz itu Honda, Panther itu Isuzu, Swift itu Suzuki, dan yang terakhir Xenia itu ada Daihatsu. Lalu kemudian untuk harganya kita bisa masukkan harganya sesuai yang sudah ada ditunjukkan di bagian praktek modul 3 yang terdapat di modul. Nah, untuk Avanza kita masukkan 160 juta. Lalu kemudian untuk Jazz 180 juta. Lalu kemudian untuk Panther 170 juta. Dan untuk Swift 175 juta. Nah, yang terakhir untuk Xenia ada 125 juta. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel yang kedua, yaitu dengan judul jual. Nah, untuk membuat tabel kedua dengan judul jual, maka kita bisa klik create. Kita klik table. Nah, di sini sudah keluar tabelnya yang baru. Nah, di sini kita klik view dan kita buat dia menjadi design view. Nah, di sini di table name kita bisa ubah menjadi jual. Lalu klik OK. Nah, di sini kita tinggal isi field name dan data type sesuai dengan yang sudah diperintahkan di modul, di bagian praktek modul ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa diperintahkan untuk mengisi seperti ini dan juga seperti data ini. Kita kembali ke Microsoft Access. Nah, di sini field name yang pertama kita akan masukkan nomor urut. Lalu yang kedua ada kode, yang ketiga ada pembeli, keempat unit, dan yang terakhir ada tanggal faktur. Nah, di data type kita bisa ubah juga. Ya, ini nomor urut tetap auto number, kode dan pembeli tetap teks. Nah, di bagian unit kita klik opsinya dan kita klik number. Dan di bagian data type tanggal faktur kita ubah menjadi date or time. Nah, pada bagian data type kode kita klik opsinya lagi, lalu kita klik lookup wizard. Nah, di sini kita klik opsi yang kedua, lalu klik next. Nah, di tabel ini, di kolom ini kita isikan beberapa kode, yaitu yang pertama ada A001 TY, lalu kemudian ada J002 HD, lalu kemudian ada P003 IZ, lalu kemudian ada S004 SZ, lalu yang terakhir ada X005 DH. Nah, jika sudah kita isi semua kode yang kita ingin masukkan, lalu kemudian kita klik finish. Nah, selanjutnya kita klik view dan kita kembalikan ke datasheet view. Kita klik yes. Nah, di bagian ini kita bisa langsung memasukkan kodenya, lalu pembeli, unit, dan juga tanggal faktur. Kita masukkan sesuai dengan perintah yang ada di praktek modul ketiga, yaitu kita isikan sesuai dengan gambar berikut ini, gambar yang tampil ini. Lalu kita kembali ke Microsoft Access dan kita bisa langsung mengikuti tabel tersebut yang tadi. Nah, yang pertama ada J, kode J, lalu kemudian pembelinya adalah Toko Naga, unitnya 10. Nah, di tanggalnya ada tanggal 5 bulan 1 2012. Nah, selanjutnya kita isi sampai record ke 15. Nah, setelah kita mengisi data-datanya, ada data nomor urutnya, kode, pembeli, unit, dan tanggal faktur, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat file query. Nah, di sini kita akan mengikuti langkah-langkah yang terdapat di modul ketiga. Nah, sekarang kita akan kembali ke Microsoft Access. Cara membuat query, kita bisa klik create. Nah, di sini ada query wizard dan query design. Kita akan pilih query design. Nah, di sini di show table kita juga pilih mobil, lalu kemudian add dan close. Nah, di sini di bagian field kita akan masukkan beberapa field dari tabel jumlah dan juga tabel mobil sesuai dengan yang diperintahkan dalam modul. Nah, yang pertama ada field nomor urut. Lalu field kedua ada kode. Nama mobil. Lalu kemudian di field keempat ada pembeli.
harga, kemudian ada unit, dan juga yang terakhir kita masukkan field tanggal faktur. Nah, jika kita sudah memasukkan keseluruhan fieldnya sesuai dengan yang diberikan, yang dicontohkan di modul, lalu kemudian kita save query-nya. Nah, di sini kita beri nama query kendaraan, lalu klik OK. Nah, kemudian setelah kita save file query tersebut dengan nama query kendaraan, kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita akan menampilkan data berdasarkan kriteria yang kita masukkan. Nah, di sini yang kasus pertama, kita akan memasukkan kriteria Avanza di field nama mobil. Nah, di bagian kriteria kita bisa ketikkan Avanza, lalu kemudian kita klik run ataupun view. Nah, jika sudah keluar tabel baru dengan kriteria Avanza tadi, dan sini tunjukkan bahwa hanya nama mobil dengan nama Avanza saja yang keluar. Nah, kemudian kita bisa save query ini dengan klik file, save object as. Nah, di sini kita bisa ketikkan query 1. Lalu kemudian kita klik OK. Kita kembali ke home. Nah, di sini kita bisa kembali membuka tabel query kendaraan. Kita klik view dan kita kembalikan ke design view. Nah, di sini di kriteria field nama mobil kita hapus, dan kemudian kita masuk ke kasus kedua, yaitu menampilkan semua data untuk field harga, yang harga mobilnya di atas atau sama dengan 170 juta. Nah, sekarang kita akan kembali ke Microsoft Access. Nah, ini kita ketikkan di kriteria field harga mobil, kita ketikkan simbol lebih besar sama dengan 170 juta. Lalu kemudian kita klik run. Nah, di sini sudah tampil tabel baru yang dimana menunjukkan bahwa harga yang tercantum ini di atas 170 juta. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita akan save object as lagi seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kita klik file, save object as. Nah, di sini kita ubah menjadi query 2. Lalu kemudian klik OK. Kita kembali ke home. Nah, kemudian di query kendaraan kita klik view. Kita klik design view. Lalu kemudian kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu kita akan menampilkan semua data untuk field unit yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Kita kembali ke Microsoft Access. Nah, di sini di bagian unit, di bagian kriteria, di field unit kita akan ketikkan between 5 and 10. Nah, kemudian kita akan klik run lagi. Nah, di sini sudah tampil tabel baru di mana unitnya yang hanya tampil adalah unit yang berjumlah 5 sampai 10. Dapat dilihat bahwa tidak ada yang berada di bawah 5. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lakukan hal yang sama, yaitu kita klik file, save object as. Nah, di sini kita ketikkan query 3, lalu klik OK. Kita kembali ke home. Nah, di sini soal selanjutnya adalah menampilkan semua data untuk field kode yang kode mobilnya A001TY atau X004DH. Nah, sekarang kita kembali ke Microsoft Access. Nah, di sini kita klik query kendaraan, kita klik design view. Nah, di sini kita hapus yang Avanza. Kemudian kita ke field kode. Nah, di sini di bagian kode mobil, di bagian kriterianya kita ketikkan A001TY. Nah, kemudian di OR-nya kita masukkan yaitu X005DH. Atau ini juga bisa kita ketikkan dengan A001TY or X005DH di bagian kriteria. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik run.
Nah, di sini sudah tampil tabel baru, tabel query baru yang dimana kode yang ditampilkan hanya kode A00001TY dan juga X005DH. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tidak ada kode selain A dan X. Jika sudah seperti ini, kita akan lakukan hal yang sama, yaitu klik File, Save Object As. Nah, di sini kita ketikkan query 4. Lalu kemudian klik OK dan kita kembali ke Home. Sekarang kita akan melihat soal selanjutnya, yaitu menampilkan semua data untuk field nama mobil yaitu Jazz dan juga harga yang berada di bawah 150 juta rupiah. Nah, kita kembali ke Microsoft Access. Nah, di sini kita klik query kendaraan, lalu klik design view. Nah, di bagian field nama mobil kriterianya kita ganti menjadi Jazz. Dan di bagian harga di OR tidak di kriteria, kita ketikkan simbol lebih kecil lalu kemudian 150 juta. Nah, lalu kemudian kita klik run. Nah, di sini sudah tampil tabel query baru yang dimana nama mobil yang terlampir itu ada Jazz dan juga Xenia. Jazz ini itu karena kriteria yang kita masukkan adalah nama mobil Jazz, dan Xenia ini itu karena harganya berada di bawah 150 juta. Dimana kita masukkan kriteria yang selanjutnya, yaitu harga mobil yang berada di bawah 150 juta, yaitu ada Xenia. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan hal yang sama, kita save object as. Di sini kita ganti namanya menjadi query 5. Lalu kita klik OK. Kita kembali ke Home. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah menampilkan semua data untuk field nama mobil yaitu Jazz dan harga yang berada di bawah 150 juta. Nah, sekarang kita akan kembali ke Microsoft Access. Nah, di sini kita klik query kendaraan, lalu kemudian kita klik design view. Nah, di bagian nama mobil, di bagian kriteria kita ketikkan Jazz, lalu kemudian di harga, di bagian kriteria juga kita masukkan simbol lebih kecil dan juga 150 juta. Nah, jika sudah seperti ini kita klik run. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tidak ada satupun yang terlampir di sini karena dapat dilihat bahwa Jazz itu harganya di atas 170 juta, yaitu 180 juta. Oleh karena itu di bagian ini tidak ada satupun yang keluar. Kita klik OK, kemudian kita kembali ke Home. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang selanjutnya, yaitu menampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf pertamanya A atau huruf terakhirnya itu Z. Nah, kita kembali ke Microsoft Access. Nah, di sini kita klik query kendaraan, lalu klik design view. Nah, di sini di bagian nama mobil kita ketikkan like, tanda petik, lalu A, bintang, lalu tanda petik lagi. Nah, di bagian OR-nya kita masukkan like, tanda petik, bintang, lalu kemudian Z, lalu tanda petik lagi. Nah, kemudian kita klik run. Nah, di sini akan tampil nama mobil yang sesuai kriteria, yaitu diawali dengan huruf A, yaitu Avanza, dan ada nama mobil yang diakhiri dengan huruf Z, yaitu Jazz. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan save object as. Di sini kita ketik namanya sebagai query 7. Lalu kemudian klik OK. Kita kembali ke Home. Dan kita lihat kasus selanjutnya, yaitu menampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf ketiganya yaitu N. Nah, kita kembali ke Microsoft Access. Kita klik query kendaraan, lalu kita klik design view. Nah, di bagian nama mobil kita kita ketikkan like, tanda petik, lalu tanda tanya sebanyak 2 kali, lalu N dan bintang, lalu kemudian tanda petik. Nah, jika sudah seperti ini,
kenapa ada tanda tanya 2 dan juga ada bintang di akhir. Ini menunjukkan bahwa kita hanya ingin mencari nama mobil yang dengan kriteria huruf di tengahnya itu ada N. Nah, kemudian kita klik run. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa nama mobil yang huruf ketiganya ada huruf N, yaitu ada Xenia dan juga ada Panther. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan save object S. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi query 8. Lalu klik OK dan kita kembali ke home. Selanjutnya kita akan kembali melihat kasus yang selanjutnya. Nah, di sini ada menampilkan semua data untuk field tanggal faktur untuk tanggal faktur sebelum tanggal 15 Januari 2012. Nah, kita kembali ke Microsoft Access. Di bagian query kendaraan, kita klik design view. Ini kita hapus saja. Nah, di bagian tanggal faktur, kita ketikkan di bagian kriteria itu simbol lebih kecil karena kita akan mencari tanggal faktur yang sebelum tanggal 15. Nah, kita ketikkan pagar 15/1/2012, lalu kita akhiri dengan pagar. Kemudian kita klik run. Nah, di sini akan tampil query yang ke-9 yang akan kita namai query 9. Nah, di sini akan tampil tabel yang hanya mencantumkan tanggal faktur di bawah tanggal 15 atau sebelum tanggal 15. Dapat dilihat bahwa tidak ada yang di atas tanggal 15, hanya sampai tanggal 13 yang paling tinggi. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita save object S. Kita namakan query 9, lalu klik OK, dan kita kembali ke tab home. Nah, di sini sudah ada query 1, query kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Nah, jika kita sudah sampai ke query 9, maka tugas praktek dari modul ketiga ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tugas. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama ada kita harus mengurutkan data berdasarkan field unit secara descending. Dan kita akan menyimpan file tersebut sebagai query 10. Nah, sekarang kita akan kembali ke Microsoft Access-nya lagi. Nah, bagaimana sih cara mengurutkan data unit tersebut? Nah, kita klik query kendaraan, kita klik design view. Nah, di sini sudah tampil. Nah, di bagian unit, di bagian sort, kita klik pada tanda panah ke bawah dan kita klik descending. Kenapa descending? Karena sesuai dengan perintah yang ada di bagian tugas modul ketiga, yaitu kita mengurutkan unit berdasarkan descending atau secara menurun. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung klik run saja. Nah, di sini kita sudah akan tampil query yang dimana kita sudah mengurutkan unitnya dari yang terbesar ke yang paling kecil. Di sini dapat dilihat bahwa angka 1 unit 1 itu ada di yang paling bawah, dan unit 18 yaitu yang paling besar, yang angkanya paling besar itu ada di urutan yang pertama. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan save object S. Kita klik file, lalu klik save object S. Nah, di sini kita ubah menjadi query 10. Kita klik OK dan kita kembali ke tab home. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke tugas nomor 2, yang dimana kita harus menampilkan data berdasarkan field pembeli yang namanya diawali dengan huruf A sampai dengan P. Nah, jika kita berhasil, maka akan muncul 9 record. Nah, sekarang kita kembali ke Microsoft Access. Nah, di sini kita klik query kendaraan, lalu klik kanan dan klik design view. Nah, jika sudah seperti ini, di tampilan seperti ini, kita klik pada bagian kriteria di field pembeli. Kita ketikkan like, lalu kemudian tanda petik atau tanda kutip, lalu kemudian kurung siku, huruf A, lalu tanda penghubung, huruf P, lalu kemudian kurung siku lagi, lalu kemudian bintang, dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, jika sudah tertulis seperti ini, kita bisa klik run. Nah, di sini sudah tampil record, yaitu sesuai dengan yang ditunjukkan di modul, yaitu akan tampil 9 record, di mana nama pembelinya itu ada dari huruf A sampai ke huruf P, di mana ada di antara A dengan P ada huruf C. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan query ini.
Kita klik file lalu klik save object as. Nah, di sini kita ubah menjadi query 11. Lalu klik OK. Nah, kita kembali ke tab home. Nah, sekarang kita melihat ke soal ketiga, yang dimana kita harus menampilkan data berdasarkan field pembeli yang huruf ketujuhnya adalah huruf A. Maka jika kita berhasil akan muncul 4 record. Nah, hasil record itu akan kita simpan menjadi query 12. Nah, sekarang kita kembali ke Microsoft Access. Pada bagian query kendaraan, kita klik design view. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka kita klik pada bagian kriteria. Pada baris kriteria di field pembeli, kita ketikkan like, tanda petik, lalu kemudian tanda tanya sebanyak 6 kali. Mengapa 6 kali? Dikarenakan kita akan melihat huruf ketujuh dari pembeli, yang dimana huruf ketujuhnya itu adalah A. Maka kita ketikkan A, lalu tanda bintang, dan kita akhiri dengan tanda petik lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik run. Nah, di sini sudah muncul 4 record sesuai dengan yang dikatakan pada modul. Maka di sini akan tampil hanya nama pembeli yang huruf ketujuhnya itu adalah A. Dapat dilihat di sini bahwa huruf ketujuhnya adalah A. Nah, jika sudah seperti ini, kita save lagi objeknya. Kita klik file, save object as. Nah, di sini kita namakan query 12. Nah, kemudian kita klik OK dan kita kembali ke home. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, di mana kita harus menampilkan data berdasarkan field tanggal faktur, yaitu antara tanggal 10 bulan 1 2012 sampai dengan tanggal 20 bulan 1 2012. Nah, jika kita berhasil, maka akan muncul 7 record yang akan kita save sebagai query 13. Nah, sekarang kita kembali ke Microsoft Access. Kita klik query kendaraan, klik design view. Nah, pada bagian kriteria di field tanggal faktur, kita ketikkan between, lalu tanda pagar, kita ketikkan tanggal 10 bulan 1 2012, tanda pagar lagi, kemudian N, tanda pagar lagi, tanggal 20 bulan 1 2012, lalu kita akhiri dengan tanda pagar. Nah, jika sudah tertulis seperti ini, maka kita klik design, kita klik run. Nah, di sini sudah tampil 7 record sesuai dengan yang tertulis di modul. Nah, di sini dapat dilihat yang hanya tampil itu hanya data dengan tanggal faktur dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20. Dapat dilihat tidak ada yang tanggalnya yang berada di bawah tanggal 10 dan juga tidak ada yang berada di atas 20. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik file, kita klik save object as. Nah, di sini kita namakan sebagai query 13. Kita klik OK dan kita kembali ke home. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal kelima, yaitu kita harus menampilkan data berdasarkan field nama mobil, yaitu JAS, atau harga di bawah sama dengan 150 juta rupiah dan unit di atas sama dengan 10. Jika kita berhasil, maka akan muncul 5 record dan kemudian query ini akan kita save sebagai query 14. Nah, sekarang kita kembali ke Microsoft Access-nya. Kita klik query kendaraan, lalu kita klik kanan, kita klik design view. Nah, pada bagian kriteria di field nama mobil kita ketikkan JAS, lalu kemudian di bagian harga kan tadi dikatakan bahwa atau harga di bawah sama dengan 150 juta rupiah, maka di design view query kendaraan ini di bagian OR-nya, di bagian OR dan di field harga kita ketikkan simbol lebih kecil sama dengan 150 juta rupiah. Nah, kemudian di bagian unit dikatakan tadi bahwa dan unit di atas sama dengan 10. Karena dan, maka kita ketikkan di bagian kriteria, tidak di bagian OR. Nah, di bagian unit kita ketikkan simbol lebih besar sama dengan 10. Nah, jika sudah tertulis seperti ini, maka kita tinggal klik run. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data yang tampil hanya ada 5 record. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mobil yang tampil itu ada Jazz. Kenapa ada Xenia? Karena Xenia harganya di bawah 150 juta. Nah, di sini unitnya kenapa ada juga yang berada di bawah 10? Karena ada Xenia. Karena Xenia itu masuk di kriteria yang harga, yaitu di bawah 150 juta. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik file, save object as. Nah, kita namakan sebagai query
14, lalu kita klik OK dan kita kembali ke home. Nah, di sini kita dapat lihat soal selanjutnya. Soal yang terakhir yaitu kita akan membuat kotak dialog dengan menggunakan parameter berdasarkan tanggal faktur. Masukkan teksnya pada baris kriteria dalam kurung siku, yaitu ketikkan tanggal faktur. Lalu kita akan simpan dengan nama file query 15. Nah, sekarang kita kembali ke Access. Nah, setelah kita kembali ke Microsoft Access, kita klik query kendaraan, kita klik design view. Nah, di sini jika tampil seperti ini, pada bagian tanggal faktur, di bagian kriteria, di field tanggal faktur kita ketikkan kurung siku, lalu kita ketikkan tulisan, ketikkan tanggal faktur, lalu kita tutup dengan kurung siku. Nah, jika kita sudah mengetikkan seperti ini di bagian kriteria, kita klik parameters. Di bagian query tools yang design, kita klik parameters. Nah, di sini akan tampil tab seperti ini. Kita pada bagian parameter kita ketikkan kalimat, ketikkan tanggal faktur. Lalu pada bagian data type kita klik opsi yaitu tanda panah ke bawah. Kita ubah menjadi date or time karena kita akan mengacu pada tanggal faktur, di mana tanggal itu data type-nya adalah date or time. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita klik run. Nah, akan muncul enter parameter value. Nah, di sini kita bisa mengetikkan tanggal faktur. Misalnya kita ketikkan tanggal 15 bulan 1 2012. Nah, jika kita klik OK, maka nanti di bagian query akan tampil data yang hanya memiliki tanggal faktur itu 15 bulan 1 2012. Kita contohkan, kita klik OK. Nah, di sini akan tampil data yang memiliki tanggal faktur tanggal 15 bulan 1 2012. Nah, kemudian jika kita ubah di bagian tadi, di bagian tanggal yang kita masukkan di parameter value tadi, kita ubah menjadi tanggal 16 bulan 1 2012, maka query yang tampil di sini akan berubah juga mengikuti data yang tanggal fakturnya tanggal 16 bulan 1 2012. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa save kembali, itu kita klik file, save object as, kita ubah menjadi, namanya menjadi query 15. Lalu kemudian kita klik OK dan kita kembali ke home. Ini adalah tutorial cara membuat dan mengatur query di Microsoft Access. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan juga semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih kebingungan dengan cara membuat dan mengatur query di Microsoft Access. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and bye!